Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ala ali sayyidina Muhammadin. sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu as-sayyid As-Sayyid Muhammad Amin Muhammad Amin bin Idrus bin Idrus bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abu Bakar bin Salim hafazahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Buka halaman 71. Fokus semuanya, perhatikan. Masih membahas adab tentang masuk atau keluar dari kamar mandi atau WC. Halaman 71. Ikutin semuanya. Yang ketujuh, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, kaki kiri duluan, jangan kaki kanan. Karena WC tempat buang kotoran, tempat yang jelek, tempat najis, maka dianjurkan mendahulukan kaki kiri. Setelah masuk kaki kiri jangan lupa pakai sendal. Yang di Putra sudah ada sendalnya belum? Putri sudah ada sendalnya belum? Nah, lihat. Abuya datang nanti harus ada sendal dalam WC. Kalau enggak nanti satu asrama kena semuanya itu. Siapa itu yang di situ? Yang bertugas itu seksi apa? Perlengkapan kah atau apa itu? Nah, kebersihan. Mana kebersihan siapa orangnya? Moza, siapa lagi? Awas, tanggung jawab nanti. Buya datang sudah ada itu. Paham kira-kira? Kalau anda seksi kebersihannya yang kena nanti. Sunnah Nabi itu dikerjakan yang sehari-hari itu. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ikutin semuanya. Man bada'a birijlihi al-yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala'a. Nah, ingatin ini, perhatikan ini. Ubtuliya bil faqri intaha hasyah at-Turmusi. Lihatin apa jeleknya itu kalau orang kaki kanan duluan. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mendahulukan kaki kanan sebelum kaki kiri tak kala masuk kamar mandi, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Nah, jadi kalau ada orang susah hidupnya, nggak kaya-kaya, fakir aja, selalu susah saja hidupnya. Karena kenapa? Kebiasaan masuk WC pakai kaki kanan. Berdua ini. Itu sebabnya. Itu hati-hati. Miskin itu bukan hanya harta, tapi juga miskin ilmu. Jadi ya itu anaknya enggak pintar-pintar, susah pintarnya. Kenapa? Karena kaki kanan masuk WC. Miskin bukan hanya ilmu, bukan hanya harta, tapi badannya itu penyakitan terus. Nah, biasa kaki kanan masuk WC.
Udah pakai sendal lagi. Fahim tuh? Nah, perhatikan. Yang kedelapan, tidak membawa Al-Quran atau hadis ataupun zikir yang lain ke dalam kamar mandi. Maksudnya tulisan-tulisannya ya. Tulisan masuk HP itu mana HP ini. Wallpapernya gambar, tulisan Al-Quran, tulisan hadis, haram hukumnya. Kecuali jika darurat. Nah, bagaimana darurat? Seperti takut hilang, atau karena tidak dapat orang, atau karena tidak terdapat orang selainnya yang dapat dititipkan Al-Quran ataupun kitab-kitab mulia lainnya. Itu kalau seandainya terpaksa, umpama ada bawa tulisan Al-Quran, tidak bisa taruh di titipin orang, atau ada kitab hadis, maka ditaruh dibungkus di dalam tas, baru tasnya digantungkan kamar mandi. Tapi kalau seandainya ada orang yang bisa dititipin atau kita taruh di luar aman saja, maka tidak boleh membawa Al-Quran, hadis, serta kata ulama kitab-kitab yang lainnya. Termasuk ulama zaman sekarang mengatakan adalah nama-nama malaikat, nama-nama nabi, apa saja yang berkaitan dengan tulisan Al-Quran, tulisan Arab. Termasuk adalah foto-foto ulama. Makanya Abuya tidak mau naruh foto ulama itu sembarangan. Bikin spanduk, Abuya perhatikan itu supaya tidak masuk foto ulama di situ. Kalau fotonya Abuya nggak apa-apa, dibuang-buang fotonya Abuya nggak apa-apa. Tapi kalau foto ulama, Abuya rasa segan begitu dengan ulama itu. Kenapa? Karena ulamanya hafal Quran, ulamanya hafal hadis. Itu gudangnya ilmu. Lalu ada fotonya di spanduk. Setelah selesai dibuang-buang spanduknya. Abuya nggak tega itu. Ingatin ya, masuk WC nggak boleh bawa apa-apa. Itu ada cincin beraja itu, tulisan Allah Muhammad nggak boleh. Ada yang punya kalung tulisan Allah Muhammad nggak boleh. Jangankan itu, apa kemarin telinga aja Abuya suruh apa? Tutup. Telinga Abuya suruh tutup. Kenapa? Karena telinga itu terutama yang sebelah kiri ada tulisan Allah. Ingat. Lihat ya punya Abuya ini. Alif, lam, ha. Nih tulisan Allah ini. Lihat ya. Yang putra lihat nggak telinga Abuya? Alif, lam, ha ini tulisannya. Lihat. Setiap orang yang Islam itu insya Allah ada itunya. Kamu periksa telingamu masing-masing yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan tulisan Allah juga, tapi terbalik dia. Dari sebelah kiri tulisannya. Alif, ini alif, lam, ha, Allah. Tapi kalau dia bukan Islam, lihat aja hampir rata-rata telinganya nggak ada tulisan Allahnya itu. Abuya kalau lihat orang artis itu, terutama artis yang bukan Islam, lihatin telinganya itu. Oh, udah ada tulisan Allah, pantasan aja dia ditakdirkan bukan orang Islam. Dulu ada Abuya tinggal di Landasan waktu itu, masih ngontrak. Tetangga Abuya itu orang Manado. Jadi mama bapaknya ini kan bukan agama Islam. Anaknya perempuan tuh cantik banget, masih kecil dia, umur berapa dulu ya. Sering main ke tempatnya Abuya.
umur 3 tahun atau 4 tahun, sering atau 5 tahun, TK lah. Cantik orangnya kan, orang Manado putih-putih. Nanti datang ke tempat Abuya, main dia, dikasih makan sama Uma. Nanti pas dia makan, Bismillahirrahmanirrahim katanya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim? Karena pembantunya orang Islam, jadi diajarin baca Bismillah. Kata Uma, itulah, coba lihatin tuh, telinganya itu ada tulisan Allahnya di sini. Ada tulisan Allah. Kata Buya, mudah-mudahan anak itu nanti suatu saat jadi orang Islam. Amin. Cantik orangnya. Uma datang ke tempat Abuya, bapak, dia bilang, masih kecil tuh. Naila belum ada lagi, belum lahir lagi Naila. Anak itu sering ke rumah. Sekarang berapa umurnya sudah? Mungkin bujang sudah, 17-an umurnya, 15, 16, 17 mungkin. Ala kulli hal seperti itu. Jadi kalau masuk WC nih, tutup gini lah. Nah, tutup kepala kan diajarkan, tutup telinga juga. Ya, sini telinganya ditutup. Jangan bukaan telinga itu. Paham kira-kira? Coba jalan-jalan. Punya kitab dibuka. Paham ya? Lanjut lagi. Yang ke-8. Saat buang air kecil atau besar. Perhatikan nih. Maka janganlah memandang kepada kemaluannya. Sama laki-laki nih. Ngapain dilihat yang itu? Biarkan aja. Mandang ke depan, jangan ke alat kelamin. Paham kira-kira? Jangan dilihat begitu. Jangan. Nanti apa sebabnya tuh tidak boleh mandang alat kelamin? Atau ke langit. Nah, apa-apa akan dilihat lah. Sambil buang hajat, tidak boleh. Paham kira-kira? Nova? Nah, jangan, ya. Atau pada kotoran yang keluar, jangan dilihatin begitu. Ya, atau buang air kecil, air kencingnya dilihatin begitu, jangan. Dan juga jangan. Dan janganlah menoleh ke arah kanan atau ke kiri. Pelana pelongok. Jokowi pelana pelongok. Sambil buang hajat ke belakang begini atau ke bawah, nggak boleh. Nanti apa sebabnya? Nggak boleh pelana pelongok. Nanti kita lihat sebutnya nanti akan datang. Lalu gimana menghadapnya? Akan tetapi pandanglah ke arah depan. Nah, jadi pandangan tuh ke depan saja begini, buang hajat ke depan saja. Ya, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan ke atas, jangan ke bawah. Ya, depan pandangan tadi. Itu adab buang hajat. Dalam kitab ikutin, dalam kitab Raudatul Talibin dijelaskan yustahabbu alla yadkhula al-khala'a hafiyan wala makshufar ra'si wa alla yanzura ila ma yakhruju minhu wala ila farjihi wala ila samai wala ya'batha biyadihi intaha Raudatul Talibin. Nah, itu. Udah tahu artinya kan? Tulisin, Abuya kasihkan arti, tulisin.
Yustahabbu disunahkan. Ditulis yustahabbu disunahkan. Alla yadkhulal khala'a, bahwa seseorang itu tidak masuk kamar mandi atau WC hafian, telanjang, ya. Jangan masuk WC dalam keadaan telanjang. Maksud telanjang sini telanjang kaki, ini tidak beralas kaki. Apalagi sudah kada bersendal, sudah berbaju, nggak bertutup kepala, badan hitam. Jadinya, wih temanku masuk. Jinnya bilang seperti itu. Ya. Wala maksyufar ra'si, dan juga tidak boleh terbuka kepala. Wala, dan tidak maksyufar ra'si, terbuka kepala. Tulis artinya. Jangan telanjang kaki, apalagi telanjang badan. Dan juga tidak terbuka kepala. Wa an la yanzura, dan bahwa la yanzura, tidak memandang, tidak yanzura memandang dia, ila kepada ma yakhruju, kepada apa? Kepada ma sesuatu, yakhruju minhu, yang keluar darinya, yakni kepada kotorannya. Jadi ketika buang hajat jangan memandang kepada kotoran, baik kotoran besar ataupun kotoran kecil. Jangan. Wala ila samai wala ila farjihi, dan juga tidak memandang ke farjihi, ke alat kelaminnya. Jadi kalau buang hajat jangan lihat alat kelamin. Tidak boleh. Wala ila sama, dan jangan juga memandang ke langit. Jangan memandang ke langit. Wala ya'basa biyadihi, wala, dan jangan juga ya'basa, main-main dengan tangannya. Dalam ember rumah hayat ada juga dong. Atau kayak Raihan buang hajat, gendang tong gayung di gendang tong tang. Nah, di WC main gendang tong tang. Dah boleh. Paham kira-kira? Banyak sudah adabnya tuh, tinggal kamu praktekkan saja. Kemudian lanjut ya, dikit lagi. Yang ke-10, ikutin semuanya. Janganlah makan atau minum atau bersiwak tak kala buang air kecil atau buang air besar. Nah, sambil buang hajat, sambil makan es krim kah atau apa begitu, atau makan permen, hukumnya tidak boleh, makruh. Kalau bapak-bapak buang hajat sambil ngerokok, kayak tuh yang nakal-nakal dulu tuh pesantren, masuk WC sambil ngerokok, habis itu rokoknya dibuang ke lubang klosetnya, saking nakalnya itu anak. Tidak boleh makan minum di WC itu. Kenapa? Karena hukumnya adalah makruh.
dan dapat menyebabkan sering lupa. Dari kurung pikun. Oon orangnya jadi kata anak Balikpapan oon. Pikun, gila. Kenapa? Karena tadi waktu makan sering, waktu buang hajat sambil makan. Nah, ya. Bodoh dulu, habis bodoh apa? Pikun, habis pikun nanti gila. Kalau dia sering ngamalkan seperti itu ya sudah. Dalam kitab, sebut ikutin semuanya. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan alla yakula wala yashraba wala yastaka li'annahu yurithun nisyana. Intaha Hasyiatul Jamal, yang artinya Allah itu bahwa tidak yakula makan, bahwa dia tidak makan, wala yashraba dan juga jangan minum, wala yastaka dan juga jangan sikat gigi. Ditulis artinya supaya bisa, kalau nggak ditulis nanti nggak bisa. Wala yastaka dan juga jangan sikat gigi. Li'annahu, kenapa? Yang tiga tadi, makan waktu buang hajat, minum ketika buang hajat, sikat gigi waktu buang hajat. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya yurisun nisyana, semua pekerjaan tadi akan menyebabkan orang tadi pelupa, pikun, jadi bodoh, nanti ujung-ujungnya jadi gila. Apa sebabnya? Sambil hajat, buang hajat, sambil makan, sambil minum di WC. Ya, hati-hati. Makan permen kah? Apa lagi? Makan mie kah? Ada yang pelit. Masuk WC, buang hajat, ketika dia dari kamar, bawa Indomie dalam baju supaya temannya nggak minta. Di WC sambil buang hajat, sambil dia makan Indomie. Ada yang pelit seperti itu. La ilaha illallah. Saking pelitnya. Wallahu a'lam. Kita sambung lagi.